Teori belajar yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Apa itu teori belajar behaviorisme? Menurut Ivan Pavlov, teori ini merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat adanya syarat-syarat atau condition yang akan menimbulkan suatu reaksi atau respons. Menurut Ivan Pavlov, untuk seseorang dikatakan belajar adalah dengan memberinya syarat-syarat tertentu. Hal terpenting dalam proses belajar adalah ketika melakukan latihan-latihan secara terus-menerus, sehingga akan menimbulkan suatu perilaku yang terjadi secara otomatis. Ivan Pavlov, untuk membuktikan teori belajarnya, dia melakukan eksperimen terhadap seekor anjing, sebagaimana kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat 4 bagian gambar atau 4 fase. Pada fase pertama, seekor anjing diberikan sebuah makanan dan dia mengeluarkan respon berupa mengeluarkan air liur. Pada gambar kedua, seekor anjing tersebut hanya diberikan bunyi bel dan anjing tersebut tidak mengeluarkan respon apapun. Pada gambar ketiga, seekor anjing diberikan makanan setelah diberikan bunyi bel dan anjing tersebut mengeluarkan respon berupa keluarnya air liur. Pada gambar 4, ketika anjing terus-menerus diberikan stimulus, anjing tersebut ketika hanya dibunyikan bel, anjing tersebut memberikan respon berupa keluarnya air liur. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut eksperimen tersebut adalah suatu perilaku itu dapat tercipta ketika adanya stimulus secara terus-menerus. Seperti pada eksperimen tersebut, walaupun anjing hanya dibunyikan bel, dia bisa mengeluarkan respon berupa keluarnya air liur. Padahal seekor anjing tersebut tidak diberikan makanan apapun. Namun ketika stimulus itu berhenti dan tidak diberikan lagi, maka lambat laun respon tersebut akan menghilang dan itu dinamakan extinction. Eksperimen tersebut jika dikaitkan dalam proses pembelajaran bisa diilustrasikan sebagai berikut. Contohnya dalam pembelajaran matematika. Guru menjanjikan untuk memberikan hadiah kepada siswa. Siswa akan merasa senang dan bersemangat. Pada pertemuan selanjutnya, guru menginstruksikan kepada siswa untuk mengerjakan soal. Sebagian besar siswa tidak merasa senang dan bersemangat, namun ketika guru menjanjikan akan memberikan hadiah, siswa menjadi senang dan bersemangat. Ketika lama mengajar, guru tidak lagi memberikan hadiah, namun siswa tetap senang dan bersemangat. Namun ketika guru tidak lagi memberikan hadiah, lama-kelamaan siswa tidak merasa senang dan bersemangat untuk mengerjakan soal matematika. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut akan muncul ketika diberikan stimulus secara terus-menerus dan reaksi akan lama-lama hilang ketika tidak diberikan penguatan atau reinforcement. Penguatan dalam hal ini bisa berupa pujian dan juga hadiah. Contoh penerapan teori behaviorisme di dalam kelas yaitu yang pertama, guru bisa banyak memberikan instruksi di dalam pembelajaran. Yang kedua, guru bisa melakukan perbaikan jika melihat suatu kesalahan baik itu dalam materi ataupun perilaku siswa. Ketiga, guru bisa melakukan banyak drilling atau latihan-latihan yang mana untuk memunculkan sebuah perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Yang keempat, guru dituntut untuk bisa memberikan penguatan-penguatan atau reinforcement kepada siswa. Teori belajar yang kedua adalah teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori belajar yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi di dalam lingkungan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini adalah teori yang lahir dari kritikan atas teori behavioristik. Menurut Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun ada satu fenomena yang diabaikan di dalam prinsip atau di dalam teori behaviorisme, yaitu manusia memiliki kemampuan berpikir dan mengatur pola tingkah lakunya sendiri. Gambar ini menjelaskan bahwa lingkungan, kognitif, dan perilaku saling berinteraksi dalam mempengaruhi proses pembelajaran. Lingkungan mempengaruhi kognitif dan begitu juga sebaliknya. Lalu kognitif mempengaruhi perilaku, begitu juga sebaliknya. Lingkungan mempengaruhi perilaku dan begitu juga sebaliknya. Tiga hal ini adalah hal-hal yang saling berhubungan di dalam proses pembelajaran menurut teori sosial kognitif. Bandura mengatakan bahwa seseorang
belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses ini disebut dengan observational learning atau modeling. Ada 4 komponen di dalam proses belajar observasional. Yang pertama adalah atensi. Sebelum melakukan peniruan, seseorang akan terlebih dahulu mengamati, memberi perhatian kepada model yang akan dia tiru. Yang kedua adalah retensi. Setelah anak mengamati dan memperhatikan perilaku model tersebut, pada saat yang lain, seseorang itu akan melakukan pengamatan terhadap tingkah laku yang akan ia tiru. Yang ketiga adalah produksi. Agar dapat memproduksi tingkah laku, maka seseorang harus mengembangkan dan menggunakan kognitif motoriknya agar dia bisa melakukan peniruan terhadap model yang dia amati tersebut. Keempat adalah motivasi. Setelah ia mengamati model tersebut, ia akan mengingatnya. Ia akan melakukan perubahan atau ia akan melakukan perilaku tersebut tergantung dari kemauannya atau motivasinya. Jika dia termotivasi untuk melakukannya, maka ia akan melakukannya. Tapi jika ia tidak termotivasi untuk melakukannya, maka dia tidak akan melakukan. Beberapa contoh berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan teori sosial kognitif. Yang pertama, guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka atau kegiatan yang telah mereka lakukan di dalam sebuah jurnal atau laporan harian. Yang kedua, guru mendorong siswa untuk berdiskusi tentang materi yang dipelajari. Lalu kemudian siswa diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas dan teman-teman yang lain dapat mengajukan pertanyaan terkait materi yang diajarkan. Yang ketiga, guru dapat membantu siswa untuk mencari solusi yang baru terhadap suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis siswa. Yang keempat, guru dapat meminta siswa untuk menjelaskan ide atau pendapat yang mereka miliki terhadap suatu solusi dari permasalahan yang tadi. Yang kelima, guru membantu siswa dalam bereksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide tersebut dapat saling terhubung. Dan yang keenam, guru dapat membantu siswa memahami dan mengingat setiap apa yang dipelajari melalui visualisasi ataupun permainan agar siswa tersebut tidak hanya sekedar belajar tapi juga dapat mengingat apa yang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu teori belajar ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini yaitu teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta dan membangun dari sesuatu yang sudah dipelajari oleh siswa. Kegiatan ini bisa membangun dan memacu peserta didik untuk aktif sehingga kecerdasannya akan meningkat. Model pembelajaran konstruktivisme ini dapat kita temui dalam pembelajaran seperti pembelajaran kelompok atau pembelajaran inquiry based learning, pembelajaran secara jigsaw, atau pembelajaran secara investigasi kelompok. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran konstruktivisme ini? Tujuan pembelajaran konstruktivisme ini salah satunya untuk memberikan kesempatan siswa untuk berinteraksi langsung dengan benda-benda konkret atau benda-benda siswa, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari pertanyaan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu mengembangkan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, peserta didik didorong untuk mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep yang akan dipelajari. Langkah yang kedua yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep yang akan mereka pelajari, baik itu merupakan pengumpulan data dan lain-lain. Langkah yang ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi
dari konsep-konsep yang mereka telah kumpulkan sebelumnya. Oke, langkah yang keempat yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan konsep-konsep sebelumnya. Model-model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif. Yang kedua yaitu inquiry based learning, dan yang ketiga yaitu model jigsaw. Model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 5 orang dengan struktur kelompok yang secara heterogen. Tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pelajaran dan menekankan pentingnya topik yang akan dipelajari dan memotivasi siswa untuk belajar. Tahap yang kedua yaitu tahap menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan, sehingga siswa memiliki sumber belajar mana yang akan digunakan dalam menggali informasi lebih. Lalu tahap yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan efisien, sehingga proses menggali informasi, proses diskusi di dalam kelompok berjalan dengan baik ketika guru mampu menuntun dan mampu mengarahkan proses diskusi berlangsung. Lalu tahap yang keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka sehingga kegiatan diskusi dapat berjalan dengan baik. Tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa tentang materi yang telah dipelajari atau yang telah didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil kerjanya. Dan yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Guru memberikan penghargaan dengan menghargai upaya maupun hasil belajar individu maupun kelompok dengan memberikan apresiasi berupa ucapan maupun penghargaan berupa nilai tambahan. Pembelajaran konstruktivisme selanjutnya yaitu pembelajaran inquiry based learning. Kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan, penyelidikan, dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah pembelajaran metode inquiry based learning? Yang pertama yaitu peserta didik merumuskan atau mengajukan sendiri pertanyaan terkait topik yang akan dipelajari. Yang kedua, peserta didik menyelidiki suatu hal, menyelidiki materi dalam berbagai situasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki. Lalu yang keempat yaitu mempresentasikan hasil temuannya baik secara lisan maupun tulisan berupa laporan. Lalu yang kelima, peserta didik melakukan proses evaluasi, yaitu siswa merefleksi tentang informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh, sehingga pembelajaran inquiry dapat menolong siswa dalam mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar keingintahuan mereka. Metode pembelajaran selanjutnya yaitu metode jigsaw. Metode jigsaw adalah metode pembelajaran kooperatif juga, yang mana memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa memiliki tanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh.
Langkah-langkah metode jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan sebanyak 5-6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Kemudian di langkah selanjutnya, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang telah ditugaskan. Setelah itu, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian sub yang sama akan bertemu dalam kelompok baru, membentuk kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai berdiskusi, sebagai tim ahli tiap kelompok kembali ke dalam kelompok asli dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Langkah selanjutnya, tim ahli akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah berlangsung. Langkah selanjutnya, guru memberikan evaluasi bagaimana berjalannya proses diskusi dari tim awal dan tim ahli. Kemudian guru juga mengevaluasi tingkat kefahaman peserta didik terkait materi yang telah didiskusikan. Selanjutnya yaitu cara memberikan motivasi atau meningkatkan motivasi siswa. Di sini sudah ada beberapa contoh gambaran siswa yang biasa ditemukan di kelas. Yang pertama yaitu ada anak bernama Tania berumur 7 tahun. Dia memiliki pengetahuan kognitif yang rendah dan juga keinginan sukses yang rendah. Bagaimana guru harus memperlakukan siswa seperti ini? Menurut saya, jika dilihat dari kasus Tania memiliki motivasi intrinsik yang rendah. Maka guru harus memfokuskan pada motivasi ekstrinsiknya, yaitu yang datangnya dari lingkungan. Lingkungan yang terdekat dengan Tania yaitu lingkungan kelasnya. Maka guru harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Guru bisa menciptakan pembelajaran yang kolaboratif seperti meminta peserta didik untuk mengeluarkan pendapat atau menyelesaikan suatu masalah. Guru juga harus membangun hubungan baik dengan Tania dengan memberikan empati. Banyak menanyakan kabar Tania seperti apa masalah yang sedang dilalui Tania, dan apa sih yang bisa membuat Tania termotivasi. Selanjutnya juga guru harus bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang bisa memotivasi Tania untuk belajar lebih semangat lagi. Kali ini saya akan membagikan tentang sebuah kisah studi kasus tentang Samuel yang berusia 10 tahun. Dia berusaha dengan keras untuk menjaga harga dirinya tetap tinggi, tapi dia juga takut akan kegagalan. Lalu bagaimana memotivasinya? Yang pertama, dengan melakukan pendekatan personal. Mengajaknya untuk menceritakan hal apa saja yang membuatnya takut gagal. Lalu bisa juga dengan mengajaknya menonton video tentang orang-orang yang gagal tapi juga bisa sukses. Kemudian bisa dengan memberikan pemahaman bahwa semua orang pernah gagal dan kegagalan bukanlah suatu hal yang memalukan. Misalnya Samuel gagal dalam ujian. Beritahu dia bahwa kegagalan dalam ujian bukan akhir dari segalanya atau merupakan sesuatu yang memalukan, tapi hal itu dapat menjadi motivasi untuk terus lagi berusaha lebih keras lagi, belajar lebih giat lagi, dan berusaha lebih baik lagi. Jangan lupa untuk mencari tahu penyebab kegagalan bisa dengan meminta bantuan kepada guru, kepada teman, ataupun kepada orang tua. Dan jangan mengulangi hal yang sama lagi. Jangan lupa untuk terus mendampingi Samuel untuk mengatasi hal-hal ini. Selanjutnya, bagaimana cara memotivasi seorang peserta didik seperti Sandra yang berusia 13 tahun yang meremehkan teman-temannya? Sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, jika mempunyai peserta didik seperti Sandra, kita harus melihat dulu penyebab kenapa Sandra menjadi seperti itu. Jika dilihat seperti ini, Sandra yang berusia 13 tahun, di mana 13 tahun ini masa usianya SMP, seorang guru perlu melihat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang terjadi pada Sandra. Mungkin seorang guru perlu melihat faktor intrinsik apa sih yang terjadi di Sandra ini. Faktor intrinsik itu yang terjadi di diri sendiri. Mungkin Sandra merasa kurang nyaman,
bersosialisasi atau Sandra merasa kurang tidak percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga Sandra merasa tidak nyaman dan percaya akan teman-temannya, sehingga Sandra itu merasa bahwa teman-temannya itu mungkin tidak bisa seperti dia atau mungkin meremehkan teman-temannya. Nah, seorang guru kita perlu melihat faktor intrinsik yang terjadi dalam diri Sandra ini kenapa seperti itu. Apa mungkin di lingkungan teman-temannya atau di lingkungan teman-teman di rumah atau lingkungan teman-teman yang ada di sekolah, apakah Sandra ini pernah diremehkan oleh teman-temannya atau Sandra pernah dikecewakan oleh teman-temannya seperti itu. Teman-temannya yang lain, cara memotivasinya yaitu guru dalam pembelajaran melakukan pembelajaran secara berkelompok, di mana pembelajaran berkelompok itu berfungsi untuk membagi tugasnya satu sama lain dengan rata, dan dalam berkelompok setiap anggotanya harus percaya terhadap anggota yang lain. Nah, di sini kita atau seorang guru bisa meminimalisir Sandra meremehkan teman-temannya, sehingga Sandra membutuhkan juga teman-temannya seperti itu. Nah, terdapat satu kasus yaitu Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Saya sebagai guru tidak dapat menghubungi orang tuanya. Lalu bagaimanakah meningkatkan minat Robert atau meningkatkan motivasi Robert? Hal pertama yang akan saya lakukan sebagai seorang guru untuk meningkatkan minat belajar Robert yaitu yang pertama mengenali permasalahan yang sedang dihadapi. Dan ketika saya telah menggali informasi mengenai permasalahan apa yang dihadapi Robert, saya akan memfasilitasi Robert bagaimana masalah ini dapat terselesaikan. Selanjutnya adalah memaksimalkan media pembelajaran. Mungkin saja Robert memiliki minat belajar yang rendah karena tidak maksimalnya penggunaan media pembelajaran di kelas, sehingga Robert merasa bosan dengan media pembelajaran yang telah digunakan. Inovasi media pembelajaran akan meningkatkan minat belajar Robert serta motivasi Robert dalam terus belajar. Lalu selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan kemampuan. Ketika saya mengetahui bahwa Robert memiliki minat belajar yang rendah, maka saya tidak akan memaksakan Robert untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Tapi yang pertama yang akan saya lakukan adalah menggali potensi apa yang dimiliki Robert dan meningkatkan motivasi belajarnya sedikit demi sedikit. Ketika hal itu tercapai, maka target-target belajar akan dengan sendirinya tercapai oleh Robert.